Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan sore ini Allah Subhanahu wa taala hantar seorang Habib asal dari Kadipaten Majalengka yang sangat aktif menggunakan atau meluangkan waktu-waktunya untuk berdakwah, utamanya lebih berkonsentrasi pada pemuda. Mungkin tidak asing lagi karena di mana-mana sekarang ada duta hijrah. Mudah-mudahan semua pemuda khususnya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, asbab pengorbanan beliau juga bisa pada hijrah kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Habib, terima kasih sudah datang. Maaf saya kaku. Tapi saya bahagia karena kedatangan orang soleh. Masya Allah, Ahmad. Ini juga mungkin salah satu tanda cintanya saya dan teman-teman kepada Habib dan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Bib. Betul. Yang mudah-mudahan pertanyaan ini juga menjadi sebuah pencerahan, menjadi sebuah kebaikan, utamanya istiqomah untuk saya, juga hidayah untuk kita semua di seluruh alam. Habib, siap ya, Habib? Siap. Insyaallah. Pertanyaan karena Habib ini sekarang yang saya perhatikan maksudnya di media sosial lagi kesana kemari, ternyata sibuk dengan urusan-urusan membuka majelis-majelis muzakarah atau majelis-majelis ilmu di beberapa titik yang dinamakan katanya duta hijrah. Nah, sedangkan teman-teman semua khususnya pemuda yang ada di sini juga belum tahu nih tentang duta hijrah itu awalnya kayak gimana, agar juga mudah-mudahan sejarah tersebut juga membangkitkan. Begitu, Bib. Pertama sejarah berdirinya duta hijrah. Berdirinya duta hijrah ya. Sebelumnya Masya Allah terima kasih kepada Kak Ami dan para keluarga besar JAF ya. Mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Amin. Dan saya juga nih Masya Allah, saya dikasih tasbih nih dari JAF nih. Ini manfaat banget Masya Allah. Amin. Ini tasbih dari Tanah Liat ya. Iya. Luar biasa, ajib, bagus, luar biasa Masya Allah. Banyak yang teman-teman saya yang minta. Saya bilang ini limited edition. Ya, jangan Bib, jangan dikasih, Bib. Dikasih dulu. Ya, berdirinya duta hijrah ya. Berdirinya duta hijrah itu awal tahunnya 2018 ketika itu saya melihat peluang. Kenapa melihat peluangnya? Karena ketika 2018 itu lagi tren-trennya hijrah. Tren-trennya hijrah. Saya juga awalnya melihat sebelum punya majelis duta hijrah, saya juga bergulat di majelis orang tua saya yang mendirikan orang tua saya, yaitu majelis Ribatul Mustafa. Nah, sebelum terbentuk duta hijrah, ketika saya masih mengisi majelis atau menjadi dewan guru di majelis Ribatul Mustafa, saya melihat yang hadir di majelis itu kok orang tua santri. Mana nih anak-anak mudanya? Sedangkan saya setiap mau perjalanan ke majelis Ribatul Mustafa tuh saya melihat anak-anak muda di jalan, anak-anak muda kadang-kadang nongkrong segala macam. Nah, tertentu dalam hati saya pengen terjun kepada mereka. Awalnya begitu niatnya. Saya pengen ya Allah dakwah kepada mereka, ngajak mereka untuk mengenalkan mereka kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Cuma saya nggak tahu caranya bagaimana. Karena saya juga awal dari saya kecil, saya SMP kelas 2 itu sudah mondok. Dari pergaulan saya sama anak pondok, saya belum pernah terjun kepada mereka. Subhanallah, 2018 mungkin ini Allah sudah mulai melihat niat saya dan Allah akan berikan jalan dengan niat saya yang kemarin pengen merangkul anak hijrah, anak muda itu. Di 2018 ketika tren hijrah, salah satu komunitas mungkar namanya, Majelis Underground Kadipaten Rebel. Itu dimotori oleh Kang Ginar, dimotori juga oleh Kang Ciwing, dimotori juga oleh Mas Ben, Dr. Tato. Nah, di situ saya diundang di suatu kafe di Kadipaten. Saya hadir. Cuman saya hadir itu saya nggak disuruh ceramah, saya disuruh doa. Awalnya ketika saya ada hadir itu saya kaget,
wah yang hadir ini orang-orang beda semua. Yang biasanya saya lihatnya santri, orang tua, ini yang hadir anak-anak muda. Dan apalagi anak-anak muda aja bertato segala macam. Wah, ini luar biasa ini kata saya. Akhirnya selesai doa, saya doa dan muhasabah. Ya. Selesai acara itu, saya pulang ke rumah. Saya mulai dalam hati itu berjalan, ya Allah, alhamdulillah ini mungkin cara Allah untuk merealisasikan niat saya yang dahulu pengen merangkul anak muda. Akhirnya beberapa hari kemudian setelah acara itu datanglah ke rumah itu Bang Ginar. Wah, Bang Ginar datang ke rumah, Masya Allah, datang ke rumah pengen belajar ngaji. Sambil ngajak teman-teman yang lain, Bang Ule Melpro juga pengen ikut ngaji. Terus Bang Fedi juga, yang Nyalengka juga pengen ikut ngaji bareng-bareng. Nah, di situ ya. Kita awalnya di rumah ngaji saya, di depan rumah ngaji ya 10 orang, 11 orang. Ya kan? Ngaji seperti biasa, ibaratnya ngajinya nggak ada sholawatan dulu. Kita ngaji ngobrol perkara iman, ngobrol. Jebrot baik. Iya, jebrot baik, apa yang mereka pengenkan, apa yang mereka terbesit dalam hati, cerita sama saya juga ikut sharing. Sambung hati lah. Sambung ya. hati, betul, sambung hati. PDKT. PDKT. Nah, subhanallah sudah berjalan, sudah semakin banyak ya teman-teman yang pengen hijrah. Akhirnya mereka itu pengen buat ngomong ke saya, Bib, ini kita sudah agak banyak kan, nggak enak kalau ngaji depan rumah Habib. Soalnya kalau habis ngaji biasanya kita ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa ya kan. Pengen dong Bib punya base camp. Saya ingat, oh base camp ya, saya bilang. Besoknya saya perintahkan mereka, yaudah, ayo nanti besok siang atau besok pagi ke rumah saya antar ke base camp. Saya punya gudang, saya punya base camp. Akhirnya mereka datang dan saya antarkan mereka ke base camp itu. Awalnya saya mengajak mereka ke base camp, sengaja saya nggak kasih tahu base campnya di mana, tempatnya bagaimana, karena saya tahu ini base camp pasti pernah mereka singgahi. Sedikit banyaknya orang itu. Ya, orang-orang pernah mereka singgahi. Akhirnya ketika masuk mereka bingung, Bib, sebentar nih, ini kok tempat gak asing bagi saya. Saya bilang ketawa-ketawa saja, lah memang ini gak bakal asing bagi kalian semua. Ini kan duta biliarnya. Karena dulu itu tempat yang sekarang duta hijrah itu dulu tempatnya duta biliar yang dimiliki oleh salah satu pengusaha di Majalengka, ya Bancang. Ya. Masya Allah, itu tempat yang sangat luar biasa, tempat yang ya. Bentar Bib, karena Abancam sudah tidak ada, coba mohon doanya untuk Abancam Bib. Oh ya, maaf, kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Amin. Allah terima Islam imannya. Amin. Wa qulna tusalli wa la nabi al-Fatihah. Nah, itu dulu di tempat biliar, Bib. Saya sering main biliar di sini, main segala macam di sini itunya. Intinya lah hal-hal negatif yang pernah mereka lakukan di situ. Ya. Saya bilang ya dulu ini memang tempat biliar, cuma dibeli oleh paman saya, oleh bibi saya, dijadikan mebel gak jalan, akhirnya di depan dijadikan ruko dan ini belakang tempat biliar ini kosong gudang. Nah, mulailah Kang Fedi, Kang Ginar, Kang Ciwin dan yang lain-lainnya ya mulai membersihkan tempat itu. Dan juga saya dibantu oleh anak geng motor dari Monreker juga untuk bisa membersihkan itu semua. Akhirnya bersih tempat itu, dimulailah dicat oleh anak-anak tato. Ini asik nih, ini luar biasa ini. Jadi saling melengkapi ya. Anak-anak geng motor yang bersih, yang mulai ngedesain-desainnya anak-anak tato. Kang Ilham juga, masya Allah, bantu proses ini ya. Mudah-mudahan kembali. Mudah-mudahan jariah bagi mereka semuanya. Amin. Amin. Nah akhirnya selesai kan dibangun, kita bingung nih. Dulu saya punya majelis pengen namanya Hijratul Mustafa. Tapi mereka kan orang-orang anak muda itu nggak tahu bahasa Arab. Hijrah itu apa sih, Bib? Bib terlalu yang keren mungkin ya. Ya, akhirnya Kang Fedi itu ngomong, Bib sudah Bib gini aja Bib, nama majelisnya mendingan jangan Hijratul Mustafa. Kita ambil nama tempat ini aja yang dulu pernah tren tempat ini. Kita minta nama ini, kita ambil nama ini Duta. Akhirnya Duta Hijrah. Masya Allah. Jadi kata beliau, kata Kang Fedi dan anak-anak, kita hanya hijrah dan tempatnya pun hijrah. Jadi ini Masya Allah, mudah-mudahan nama ini nama kan dari
Masya Allah dari Iya, Abah iya. Ancang, mudah-mudahan jariah buat beliau, Amin, Masya amin, Allah. amin. Nah inilah akhirnya terbentuk Duta Hijrah ketika itu, membuat konsep-konsep bagaimana cara merangkul anak-anak hijrah, dan sampai sekarang Duta Hijrah sudah mempunyai cabang di Ciamis dan insya Allah membuka cabang lagi di Cirebon. Amin. Amin, Itulah amin, ya Allah. sepintas dari cerita Duta Hijrah. Nah, ada lagi nih Beb, pertanyaan kedua. Karena ini sebenarnya udah sedikit lagi mau maghrib. Pertanyaan kedua, karena juga tetangga-tetangga saya juga, saya kan beberapa kali lah pernah ke majelisnya Duta Hijrah. Juga dari mana sukarenanya, dari Duta Hijrah, Habib Ridho. Habib itu apa? Bla 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 bla. Terus sementara mereka mengetahui Habib yang di TV-TV, ada yang Segaf lah, apa-apalah gitu. Itu sebenarnya apa atau gimana lah, saya nggak ngerti pertanyaannya. Ya, habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Iya, habaib itu keturunan Kanjeng Nabi ya, yang banyak mengeluarkan keturunan itu dari dua pintu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, tapi yang kebanyakan di Indonesia itu keturunan dari Sayyidina Husain. Banyakan di Indonesia. Dan banyaknya juga menyebarnya di kota Hadramut, negeri Yaman. Yang awal membawanya itu bernama Sayyidina Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Ahmad Al-Muhajir bin Isa ini asli orang Irak. Ketika itu beliau mendapatkan fitnah, ada fitnah di Irak yang mana fitnah ini mengganggu keamanan para dzurriyyah Rasul, mengganggu kemurnian. Artinya fitnah di sini banyak dzurriyyah Rasul ketika itu dibunuh. Akhirnya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir karena ingin menjaga nasabnya yang mulia, beliau berhijrah. Berhijrah dari Irak, ya, dari Irak ke Makkah, dari Makkah ke kota Hadramut. Nah di Hadramut disinilah beliau banyak menurunkan keturunan cucu-cucunya yang sekarang menyebar di Indonesia. Karena ini penjelasan penguraian Panjang lebar Panjang, kalau kita sangat panjang. panjang banget. Butuh Itu cuma waktu. butuh waktu. Nanti insya Allah kita next time ya kita ngobrol lagi. Ini bukan yang sekali-kalinya, bukan, insya Allah akan berkali-kali.